Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Jumat yang saya hormati. Liru. Oke, hari ini karena saya sudah pakai baju takwa, terus pakai sorban, terus pakai udeng mancet ya. Karena sekarang itu bulan apa? Ramadan. Alhamdulillah, ternyata kalian semua lulus pondok Ramadan. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu Ngalam Podcast mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1442 Hijriah. Marhaban ya Rabbahan. Oke. Oh iya ya Ramadan. Lek aku marhaban yang perconan. Kita hari ini mau ngobrol nih. Nah, kita kedatangan dua orang. Satu orang nggak apa-apa Mas. Satu ya setan terus. Ya jangan. Aku sih ini kayak angel loh tadi. Asik angel. Oke, kita akan bahas tentang apa ya? Tentang apa iki? Jadi kita ketemu dengan salah satu komunitas yang ada di Malang. Dia juga bergerak di bidang apa ini Mas? Sosial mungkin. Sosial apa Mas, Dut? Bidang transportasi. Oh, gak apa-apa. Di bidang ini Mas apa? Sosial Mas bener. Sosial. Jadi mereka adalah sebuah komunitas yang bergerak juga di bidang sosial. Wah, lagi-lagi kita kedatangan sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial. Dan apa namanya? Namanya Mas? Kelihatan. Tahu gua. Apa namanya? Namanya ini Mas, PAY. PAY Malang. Wis, PAY apa Mas? Biasanya kan PAY ku kan bayar Mas. Pay kan bayar kan lo bahasa Inggris. Pay. Enggak bisa bahasa Inggris. Apa itu Mas? Cinta anak yatim Malang. Pencinta anak yatim Malang. Kenapa kok pencinta anak yatim? Kenapa kok gak pencinta rondes-rondes atau apa kan? Kan mereka kan juga yatim dalam artian nggak punya kan, nggak punya suami kayak gitu kan. Kalau mereka kalian kok lebih ke anak yatimnya, kenapa? Kenapa Mas? Kenapa? Sehat apa ya? Kok kirinya anak yatim? Soalnya yang mencintai rondo sudah banyak. Oke, hari ini kita bahas rondo. Puasa-puasa kita bahas rondo. Anaknya satu loh Mas. Oh, dua loh. Ya soalnya kenapa ya Mas ya? Soalnya kan salah satu dulu apa kayak dawuh Kanjeng Nabi. Wah. Kalau Ya nopo Ustaz? Dawuhnya kan barang siapa yang memuliakan anak yatim dia akan diangkat derajatnya. Benar Mas ya? Insyaallah. Amin, insyaallah. Mungkin itu salah satu alasannya. Dan mungkin alhamdulillah bisa istiqomah sampai sekarang. Kalau berdirinya kira-kira tahun berapa Mas? Kalau untuk sejarah monggo. Oh, asik. Ini Sebelum itu belum cerita sejarah ya. Aku mau lali. Gak kenalan. Tak kenal maka tak kudang. Oke. Lah iki lanang, Bro. Tak kenal maka tak sayang yo mo ta. Bener Mas. Bahaya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu dari Mas. saya Ya namanya Mas Brio. Mas Brio. Koyo iki sing duwe Honda Brio. Kayak yang bilang gitu. Mas Brio asalnya Malang asli, cuma Asli lahirnya Malang. di Blitar. Terus pindah ke Malang. Pindah ke Malang. Naturalisasi. Naturalisasi ya. Asik. Bener. Terus apa lagi Mas? Ya wis ngono Mas, kita tak ono meneh. Kalau Masnya Aku Fafan. Asli Fafan. Malang, lahir di Malang, sampai sekarang masih di Malang. di Malang. Oh, domisili Malang ya Mas. Domisili Malang. KTP asli Malang. Mas? Asli Malang. Sampai emang Blitar apa Malang Mas? KTP ini Malang Mas. Oh, Blima. Malang alam. Berarti ini sama Mas Brio sama Honda Jazz. Sama Mas Fafan ya? Iya. Mas Fafan. Kalau ngomong-ngomong ini udah lama bergabung di PAY atau mungkin Kalau saya baru Mas Junior 2000 berapa saya? Berapa sih? Hari 17 sama 18. Iya. 17 17 lah. ya Mas. Kalau Mas Sekali Fafan gabung langsung jadi ketua. asik. Selamat dulu Pak Ketua. Dan 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun menjabat ketua. Ini karena apa Mas? Karena daring sampai terus apa ya Bos? Kerasan. Oh, kerasan. Ternyata gak ada yang mau jadi ketua. Saya
Amanah Mas, amanah. Amanah kan. Kalau Mas Fafan Kebetulan aku gabung 2012. 2012. Oh, berarti lebih lama. Sempat. Salah satu anu nih mas. Enggak. Pendiri. Pendiri, Bukan. founder. Oh, Salah, ada. salah. Salah satunya. Aku ngikut-ngikut. Diajakin temen. Terus awalnya gimana sih Mas? Wis takok sejarah guys malian. Mumpung ono sing sejak zaman dulu. Salah ini. Jadi awalnya ini bahasa Indonesia bahasa Jawa. Bebas sih Mas, karena kita ngalang jadi kalian boleh pakai bahasa Indonesia, kalian boleh pakai bahasa campuran kayak gitu. Gue juga bisa campuran. Pokoknya Jawa Braille. Kok ini? Waduh, bingung lah. Bahasa isyarat. Jadi awal IPA itu event nasional sebenarnya. Jadi dari awal itu PAI Jakarta Baik pusat. Jakarta. Oh, PAI pusat ngadakno acara itu Nobel 1000 anak yatim. 1000 anak. Terus dari Malang itu founder-foundernya itu awalnya nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi yang nonton nanti Iya, nonton ya. buat para pendiri-pendiri PAI Malang. Iya. Jadi dari PAI Jakarta itu ngadakan Nobel 1000 anak yatim. Dari teman-teman yang awal-awal PAI Malang itu pengennya itu cuma support donasi di penggalangan dana gitu lah, untuk kita supportkan ke pusat. Terus alhamdulillah waktu itu terkumpul hasilnya itu lumayan mas. Lumayan, terus ternyata malah sama tim PAI pusat itu ditantang. Kenapa nggak bikin aja PAI Malang? PAI Malang. Oh, Malang masuk gak iso. Waktu itu pas bareng event pertama Nobel 1000 anak yatim itu, kalau nggak salah ya itu yang ngada itu di serentak 1 April 2012 itu PAI Jakarta, Malang, Surabaya juga ada. Oh. Tasik sama Solo. Berarti bisa dikatakan di Jakarta pas waktu itu se-Indonesia guys ya? PAI gitu. Jadi barengan gitu. Barengan. Oh. Yang nobarnya nobar mungkin film atau film ya. Itu Oh. nobar di Malang Rasa Mandala. Oh, Mandala. Terus Jadi, mungkin kenapa sih, tanya juga ya, kenapa sih kalian kok tertarik banget sama PAI? Sebelum kita ke profil yang selanjutnya, mungkin kenapa sih kalian tertarik banget untuk ikut PAI? Padahal kan kalau kita lihat juga banyak komunitas di Malang kan gitu loh. Itu kenapa sih? siapa? Saya dulu. Pak Ketua. Saya ngomong. Jagoy ngomong. Kenapa tertarik mas ya? Itu awalnya saya diajakin temen. Oh, diajak temen. Saya kan ini omongan mas ya. Jujurnya ya. Iya, harus jujur. Poso. Tak hipnotis sama enggak jujur. Dulu saya soalnya orang itu agak apa ya? Nakal. Anti. Oh, kayak Anti nakal. sosial. Oh, ansos. Ansos. Maklum atlet mas. Oh, atlet, dulu itu atlet. Oh, siap. Sosial terus. Keren. Ya juga kena beberapa masalah itu mungkin cari pelarian mas ya, yang Oh. positif gitu ya. Iya, boleh. Diajakin lah sama temen namanya Nur. Oh, Terima kasih Nur. Wes, Sudah diajakin. saya jadi ketua ya. Selamat. Diajakin itu terus akhirnya loh kok menyenangkan gitu kok. Kayak dunia baru gitu mas. Wes sih. Akhirnya di semenjak itu ikut PAI terus ikut SR juga. SR itu Sedekah rombongan. oh sudah Sekarang rombongan ya terus. Akhirnya gitu mas. Sekarang nyantol tersesat. Alhamdulillah dapat istri juga ya dia. di PAI dapat. Oh. Oh, dari komunitas dapat jodoh, guys. Wih. Aku gak. Tapi kita tidak ya. Salah mungkin sisi lainnya itu. Sisi apanya, Mas? Sisi lainnya ikut komunitas ya. Sisi lain ikut komunitas. Oh, Dapat pahala, Oh, asik. dapat rezeki istri. alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dijabah mungkin mas doanya ya. Mungkin Iya. jalannya kayak gitu. Jalannya. Hingga sekarang jalani aja ya. Iya, jalani aja. Asik. Bener. Berarti dulu kenal istri di komunitas Iya, itu. sampai sekarang. Gak apa-apa ya curhat tentang istri ini. Ya. Apa sih? Aman ya? Gak apa-apa ya, Cik. Karena yang inspirasi buat komunitas Malang. Jadi kan banyak teman-teman yang memang gerak itu
kadang kan yuk kita nggak tahu awalnya emang kita niatnya kita gerak kita berbagi-bagi orang terus kan siapa tahu iseng-iseng bahagia gitu kan Lihatnya sih awalnya gitu mas ya. Yes. Kalau kasarnya hijrah gitu mas. hijrah asik Mantap, Hijrah terus kepai itu dapat ternyata nemu jodoh juga. alhamdulillah sama Wawas ya Amin. kalau masnya Mas Fofan Kalau aku dulu sih awal gabung karena baru lulus kuliah sih mas. baru lulus Lulus kuliah terus bingung kate lapo. Akhirnya diajak temanku. temen Ayo iki ono kegiatan di komunitas, komunitas baru ya wis. Ikut, alhamdulillah keterusan. keterusan lama-lama enak Alhamdulillah. terus ngomong gini Pak itu kan fokusnya ke anak yatim apakah emang ke anak yatim aja atau ke duafa juga atau gimana kalau ke emang fokus emang bener-bener Kalau kalian untuk karena fokusnya emang kayak yatim. karena yatim ya Cuma kita pernah juga misalnya kita survei ada duafa yang kurang membutuhkan ya kita juga biasanya bantu dikit-dikit. dikit-dikit ya yang penting kan kita bantu kayak gitu kan Kalau untuk fokusnya emang kayak karena yatim memang itu kalau mau tahu kan anak yatim kan kalau menurut saya kan nggak hanya di panti aja ya kan Iya. anak yatim kan juga ada yang di jalanan kan banyak kadang ada yang di jalanan ada yang di panti asuhan dan lain sebagainya itu kalian nyasarnya nih kalau berkegiatan tuh di panti asuhannya atau di jalanan juga atau gimana Kalau nyasarnya sih nyasar terus nanti kalau nyasarnya sih di panti mas ya. Lebih ke panti. ke Ya. panti Iya, sebenarnya sih kalau pengennya itu dari awal itu kita mau merangkul adik-adik yatim piatu non panti sih. Oh, non Kalau panti. sebenarnya sih Awalnya. kalau kita lihat sih untuk adik-adik yatim piatu di panti kan insya Allah kan sudah banyak yang bantu lah. Yang bantu. Kalau memang pengennya teman-teman dulu itu kita ya apa sih sebenarnya yang lebih membutuhkan itu yang di luar panti toh yang Ya, non panti. iya, non-panti. Cuma karena memang dulu itu kita masih komunitas baru juga untuk nyari gitu kan juga nggak gampang juga gitu loh kan ada juga orang yang mungkin yang merasa harus gak usah wis kayak minder duluan gitu jadi ya akhirnya kita sementara dulu itu ya usah untuk sementara fokus di adik-adik panti asuhan ada panti asuhan jadi emang ya mungkin untuk gerak kita emang apa ya ke panti aja lah karena dan itu udah dulu kan juga akhirnya ketemu sempat sinergi sama beberapa komunitas kan juga ada yang dulu sih seingatku dulu ada komunitas tadi cerita sama Mbak Nita ada Iya. SSC jadi Mbak siapa mas? Mbak siapa tadi ya lupa Farah sama Mbak Farah Parakuis. dulu ada Parahuin ada tukang juga masak komunitas namanya SSC jadi itu SSC shift shift street child ya itu mikirnya ya wis lah mungkin jalan kita sementara untuk membantu adik-adik di panti asuhan dulu itu sih udah gitu ya sementara gitu aja ya soalnya asik mas karena kan mungkin banyak komunitas di Malang yang gerak dengan sesuai passion mereka masing-masing apa yang mereka sukai dan kalau kita bisa sinergi kan bisa yes. Masuk itu soalnya toh tujuan kita sama pengen manfaat buat orang lain kan apa yang batasi kita kalau selama ini mungkin teman-teman kan banyak yang bingung karena ada teman-teman yang mungkin pengen join terus ya gimana sih cara gabungnya aku tuh punya passion suka sama anak-anak kecil tapi aku bingung mau gabungnya gimana kalau di PAI sendiri tuh ada open recruitment kah atau ada mungkin ada debong aku kan saya saut Kalau untuk oprek emang kita dulu oprek pertama setiap tahun ada mas ya? dulu setiap tahun ada setiap tahun ada malah dulu itu awal-awal itu memang pas panas-panas sih mas ya jadi dari event awal kita nobar 1000 karena setelah ya mungkin kita ada teman-teman baru kumpul jadi kayak ngerasa deket gitu setelah acara selesai ya apa ini ayo kumpul jadi kumpul kita bikin acara lagi jadi hampir dulu setelah selesai event nobar kita lanjut sunatan massal sempat sunatan massal juga sempat sunatan massal itu selisih paling 2-3 bulan dari acara utama terus balik lagi ayo kok wis gak tau ngumpul bikin event lagi
itu event ketiga kalau aku nggak salah yo, itu bulan Oktober 2012 itu kita bikin namanya kompetisi. Piye Mas? Kompetisi itu dulu kita bikin kumpulnya dari Wanti, kita bikin acara untuk lomba adzan, tartil gitu-gitu. Oh. Berarti pas apa sih? Kompetisi Jadi jadi kayak kompetisi. Setelah event ini apa ya? Wis biasa ngomong, ayo bikin event lagi. Keterusan gitu. Ketagihan. Oh, jadi emang benar-benar apa ya teman-teman ketika udah ngadain sebuah acara kayak pingin Nagih aku sih. lagi ya. Terus kayak gimana tuh mungkin ke sistem kepanitiaannya, itu pembagiannya. Gitu Pasti ya. kan di situ kan dalam komunitas ya pasti itu diuji banget yang namanya kalian dibenturin sama masalah sama teman kalian yang katanya deket Bener. lama-lama waduh kon Ya. gara-gara Ketok awakmu asli nih lho. ya, Bang. Ketok asli nih Wah, itu gimana Mas? Mungkin sedikit sharing aja sama teman-teman yang mungkin sekarang jalanin di komunitasnya juga kan. Kalau dulu sih istilahnya ya kalau ada masalah kita kumpul, kita cari solusi bareng-bareng gitu sih. Karena niat kita dari awal kan kita niatkan untuk bantuan ya. Bantu adik-adik. Jangan sampailah masalah dari kita jadi bikin kita Hmm. kita nggak fokus, kasihan juga nanti adik-adiknya. Iya. Jadi yang merekatkan kalian balik lagi ke Iya, benar. anak-anak. Diingatkan niat awal kita apa sih? Oh iya. Jadi sekrusial apapun masalah yang kalian hadapi ketika kalian udah besok mau acara nih, waduh kok dia belum gini-gini. Ingat anak-anak kayak Terus gitu. namanya banyak kepala pasti ono. Pasti kok. Apalagi di PAI mungkin berapa Mas kalau anggotanya kalau boleh tahu? Dulu itu awal-awal main Mas 30-an ada. 30-an ada ya. Kalau sekarang Sekarang karena Sekarang Covid, lebih lah Mas. 10. yang penting istiqomah Mas. Soalnya kan ya pasti ya di sebuah komunitas pasti ada ngalamin yang namanya seleksi alam kayak gitu karena kan. dari awal Pai Malang itu kan rata-rata kita anggota kita mahasiswa semua. Oh, banyak kan mahasiswa ya. Dan Mas? mahasiswa dulu awal-awal rata-rata yo mahasiswa tingkat akhir sih. Oh. Terus bosan skripsi Iya, iya, ada iya. apa ya wis lah gabung komunitas. Itu sih dan rata-rata kan anak luar kota. Jadi begitu mereka lulus ya wis Pulang pulang semuanya. semua. Yang survive tinggal Mas sih kok ya. Mas di mana-mana. Sing survei bukan survei sih insya Allah istiqomah ya. Amin. Anak-anak. Anak-anak Malang. Kalau anak-anak Malang banyak nggak Mas yang join atau gabung? Lumayan. Lumayan Mas. Tapi tetap juga yang anak Malang setelah lulus kuliah mungkin ada yang Kerja keluar kota. terus mungkin Ngurus ngurus anak kalian ya mencar sendiri sih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih tetap kontak Oh. si teman-teman lama kita. Si kumpul. Kumpul lah. Masih kumpul, di ya, harus WA lah. atau apa. Iya. Kadang kalau pas mereka main ke Malang ya tetap sih ditanya, ya apa kabar Pak? Pasti. Arahkan ke ketua. Wes, iya ngono punya Ketuanya diem aja. Soalnya ya itu Mas sekali apa ya? Kadang juga sampai saking deketnya sama pengurus panti Oh, itu sering ditanyain sih. Ya kok iki Pak kok gak ono suarane. Oh, Karena mungkin ya karena dulu kan gara-gara sering event sering saking dekatnya. Heeh. Pasti kan tiap entah itu tiap bulan kalau dulu tiap bulan karena mungkin sekarang udah Covid dan lain sebagainya kan mungkin beberapa kegiatan mungkin schedule kalian juga terbatasi. Kalau mungkin kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan nih apa aja sih selain pai competition tadi? Kalau dulu kok malah aku sing akeh ngomong. Mas. Sebagai ketua harusnya sing senior. ya gak lah, kita sama-sama kalau senior. Kalau untuk programnya Mas ya, kalau yang saya ikuti ya, yang Oh iya saya Mas ikuti. ya. Iya Pak Ketua. Kalau dari awal saya ngomong dari awal itu saya soalnya nggak ngikutin, cuma saya ngikutinnya ya pas saya masuk itu aja. Oh iya. Kalau saya masuk itu Saving. yang paling berkenan Mas ya, Ya mengenang. salah satu event besarnya apa ya? Itu pas ulang tahunnya Mas ya. Ulang tahunnya apa kan? Itu dulu ada Berapa? 1 April. 1 April. jadi kita bikin kayak anniversary itu pas event kita pertama. Oh. Jadi dulu sempat ada kita kan awal 2012, 2013 kita sempat bikin first pay anniversary. First pay anniversary. Itu dulu acaranya kita di kalau nggak salah
SMA Tugu. SMA Tugu. Acara ini harus ngumpulin adik-adik gitu. Adik-adik yang dari panti atau ada dari panti kita ajak kumpul terus kayak kita agak kerasa loh udah setahun bareng gitu. Itu waktu itu di 2013 masih lumayan banyak lah dari anak-anak yang pertama kumpul ikut PAI. Jadi peringat anniversary kedua ketiga itu udah mulai banyak anak-anak baru. Jadi anniversary 23 udah mungkin Regenerasi. Regenerasi. Ya mulai regenerasi lah. Hidupnya sebuah komunitas Iya, kalau menurut jadi saya. anak-anak kan sing wis iku mau bosen skripsi Dan pikiran sebagainya. aku wis 7 tahun nih itu lulus. Kabut nih. Lah, Oh iya. iya. Jadi iya Mas. ya silakan. Pokoknya jadi pokoknya kalau anniversary itu memang salah satu event besarnya PAI dari awal anniversary. Anniversary ya. Yang waktu zaman saya itu anniversary-nya di Gua Cina. Jadi kita ngajak jalan-jalan adik-adik Ke Gua Cina. ke Gua Cina. Sekalian sambil ngajarin mereka bahwa masih banyak loh yang kurang dari kamu, yang kurang beruntung. dari adik-adiknya itu loh, yang Kan di sana orang-orang punya daerah rumah. pantai selatan itu masih Nyon Sewu Iya. Kurang lah kayak itu. Ah. Mungkin teman-teman yang mungkin gerak di sana mungkin bisa bisa bantu juga di sana ya. Iya. Kalau dari teman-teman yang di Malang mungkin kita cuma bisa support teman-teman di sana mungkin lewat banyak hal sih, tapi kalau gerak langsung mungkin karena kita keterbatasan jarak lah kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman PAI sendiri nih ya, ngomong-ngomong kalau panti menurut kalian panti sih mungkin selama ini kalian tuju itu yang seperti apa sih kategorinya, atau mungkin kalian punya kategori khusus panti yang ingin kalian tuju? Dalam artian gini, banyak sekali sih panti yang memang sekarang ini ya kaya-kaya. iya kayak iya bener kan, sugi-sugi Bener. terus ya wis apa aku membantu, terus kalian mau bantu terus ternyata pantinya lu kok sugih. Iya. Nah itu gimana lu? Lu sugen panti timbang komunitas Loh, Itu memang apa ya? Ya masalah suka duka sih Mas. gak gampang juga sih kita nyari bener-bener. Emang target kita dulu bener-bener panti yang butuh sih. Cuma kalau kita nyari panti yang butuh pun juga butuh usaha yang usaha ekstra sih. Soalnya kita juga mau nyari yang pinggir-pinggiran gitu juga butuh waktu dan waktu dan usaha sih gitu sih. oke. Karena kadang juga nyeleksi itu gak gampang sih. Nyari Iya. panti. Yo kita pernah jujur juga pernah bantu, ternyata panti yang kita bantu dia udah Settle kita juga kuat. Berarti kalian udah masuk di pantinya, terus kalian kan udah mau bantu nih. Nah, terus di situ kalian nemuin problem di mana? Loh, panti ini kok sugih, tapi kalian udah bantu. Itu gimana tuh? Tapi biasanya gini Mas, kalau tambahan agak kurang ya. Misalnya panti sudah kaya Mas. Ya. Kita biasanya itu nggak uang, tenaga. Contohnya apa? Oh. Misalnya adik-adiknya kekurangan misalnya mau uang gitu ya. Kan butuh pendampingan. belajar. ya. Nah, itu kan kalau untuk turun nggak mungkin Mas, kalau kita langsung terjun ngajarin mereka. Mungkin itu tugas dari salah satu tugas kita sebagai PAI. Kadang dari pihak panti pun juga bilang sih, Hubungin kita. sebenarnya kita itu insya Allah kalau materi sudah cukup sih Mas. Oh. Mungkin butuh ini pendamping buat adik-adik. Adik itu kadang butuh teman ngobrol. Akhirnya dulu kita tercetus namanya PAI Mengajar. PAI Mengajar. Oh, berarti dulu sempat kecetus namanya PAI Mengajar. Jadi kita kerjasama sama 3 panti. 3 panti yang Kita di di mana aja? Dulu ada kita di Yasuka, ya Sunan Yasuka. Kalijaga di Oh. Kalisari. Oh ya. Jalan turun itu. Terus Sunan Ampel itu daerah Sukamnya apa? Uin. Oh ya, Terus satu ini di Jaya Grand Akhlak Jaya Karimah. Grand. Jadi kita hampir seminggu itu full kita habis maghrib dampingi adik-adik belajar. Belajarannya ngaji kah? Enggak, kita lebih ke Umum. sekolah umum. Kayak Sekolah umum. ngajarin matematika, IPS, bahasa Inggris. bahasa Inggris. Pasti kan kalian seminggu kan juga ngerasain gimana sih kehidupan anak panti. Jadi mungkin bisa lah cerita sedikit tentang ketika kalian ngajar tuh apa ini yang kalian rasakan ketika ngadapin mereka yang notabene mereka sudah nggak punya siapa-siapa kayak gitu. Sedangkan pihak panti pun biasanya yang ngelola cuma berapa orang yang intens di situ.
ya lebih kita yang sabar sih kan, kadang ngadepin adik panti kan nggak semua yang kita dampingi itu nurut-nurut gitu lah. Yo Pasti. Wablek sing Pasti. daplek sing waduh wis iku yo balik ke kita wis. Niat kita itu bantu ya wis. Lek ono apa wis pokok dilakoni. Asik. Lek ono apa-apa dilakoni Iya. ae. Nanti gak lakoni apa wis nyemplung. Bener. Ada nggak ketika kalian gini, aduh aku ketika di gini kok aku jenuh. Pasti kok. Pasti ada. Piye kok? Ya boy, ya po. Pasti kalian akan kamu nafik ae wis. Saiki di komunitas bendino, aduh coba nung ini tok ayo. Terus sampai kapan aku kayak ini tok? Ada pasti mas. Maksudnya cara mengatasinya gitu mas. Iya, cara Regenerasi mungkin ya. Iya, cari mungkin apa volunteer wanita yang banyak. Ah. Bisa. Kali kita lagi ya kan. Manusiawi kok. Salah Manusiawi. satu mungkin itu bisa jadi masukan buat kita nanti. Oh, Asik. Anaknya satu. Pencari volunteer wanita oke. Masuk list. Asik. Terus kalau cara ngatasinya kalau aku sih sebenarnya kalau untuk jenuh pasti mas ya. Cuma kalau untuk ngatasinya sih ya apa ya? Mungkin inget aja, inget adik-adiknya aja bahwa atau enggak inget perjuangannya mas-masnya yang kayak Mas Fafan ini dulu Enggak lah. dari awal merintis apa capek-capek kan meluangkan waktunya buat cari panti kemana-kemana. Ah iya. Kalau untuk hitungannya kalau saya sendiri kan tinggal nerusin aja mas. Jadi kalau misalnya warisan. kalau saya nanti mikir jenuh gitu ya mikirnya ya itu aja mesti. Oh kasihan mas apa kan ini perjuangannya mas-mas ini harus kita terus diteruskan gitu. Asik. Jadi ngono rek. Jadi ya wis ini Ingat adalah perjuangan. Oh, wis. Semangat berjuang. Hei, jadi Ledik Payung tadi harta tahta anak yatim. Wah. Wis, mantap. Masuk ayo. Kan gitu ya. Tapi biasanya yang ngingetin dari pengurus pantinya juga sih. Kayak Mas Oh, kok lama enggak? Karena kalau pengalamanku sama teman-teman yang awal dulu itu sempat bantu balik lagi yang Mas tadi ngomong ya apa caranya ngerti pantiku butuh Iya, enggak? butuh apa enggak? Nah kebetulan ya mungkin wis jalani ya Mas dulu Iya. pernah kita itu mau event sing tak bilang kompetisi itu. Oh, Jadi kita tim nyebar nyari panti asuhan, waktu itu kondisi hujan. Itu bukan aku sih, pas temanku yang lain. Hujan terus ngiyup sih nang Sengkaling. Gitu kan Sengkaling kok ono papan panti asuhan. Nah, papan panti asuhan itu coba dicek di list yang mau kita datengin. Oh, dateng. Kalau di list. loh, tapi papa namanya ada. Ada. Oh, Ya, kan di Malang mungkin ratusan ya. ratusan panti ya. asuhan. Ya wis lah terus si teman, ayo wis mampir ya mumpung ndek ngene sekalian nih. Kita mampir, kenalan sama pengurus sama adik-adiknya. Alhamdulillah diterima dengan baik, terus ngobrol-ngobrol. Terus kita sounding untuk mau ngajak event yang kompetisi. Oh ya wis lah. Gabung ikut partisipasi, tapi setelah hamin mungkin sebulan atau 2 minggu lah. Ternyata panti-panti asuhan itu lagi ada masalah ternyata problem. Oh, ada masalah. Jadi pihak pengasuh dengan yayasan itu ada miskomunikasi gitu. Terus akhirnya si pengurus ini memutuskan untuk ya wis lah daripada nanti enggak sama-sama kayak anak aku aja yang keluar. Oh, Mungkin yang bisa pengurus. itu. Ternyata adik-adik panti di situ udah merasa klik dan cocok, milih ikut si Pengurus, ini. ya. Nah, istilahnya mereka saling curhat lah. Mas, aku ada masalah kayak gini-gini, mungkin barangkali bisa bantu. Ya wis Pak, mungkin nanti dicari sama-sama solusinya kayak gimana. Kok pas di Lala itu pas event kompetisi itu selesai malamnya, ternyata mereka itu harus pindah keluar dari panti itu. Alhamdulillah si pengurus ini juga punya mungkin rekanan atau kenalan gitu ya, sama-sama cerita. Ya wis kamu sementara di tempatku aja. Jadi si dosen ini ada dosen DOP punya ada rumah di belakangnya ada masjid. Itu dia yang bangun sendiri. Wis sementara kamu ikut aku dulu aja. Sebulan nggak apa-apa lah sambil kamu nanti nyari tempat buat anak-anakmu gitu. Udah selesai event kita habis maghrib langsung antar mereka pulang boyongan situ. Ya ngerasa sama anakku ternyata
kalau kita pas ngeluh itu nyata sih ada yang lebih kurang lagi. kurang dari kita gitu. Ya wis akhirnya kita Iya. ikut pindahan. Setelah itu hampir 1 bulan dikasih tenggat waktu kan. Kita mikir coba caranya ngewangi tidak ya. soal akhirnya sounding sana ke sini diperpanjang sampai 2 bulan. Oh anunya yang di situ tempatnya itu. Jadi sampai itu dari masjid itu ada kantor itu ukurannya lebih kecil dari ini, itu diisi 8 orang untuk tidur. Untuk tidur 8 orang anak-anak. Anak-anak Muat tuh. dimuat-muat Si. Aku mikir kayak iwak pindang. Jadi lek gak cukup ya arek di luar teras masjid itu dalam tinggal masjid. gelar karpet wis turu kayak Mereka gitu. tidur di situ. Dan untuk pengasuhnya sama. Sama. Jadi Wih. sampai Dan kalian di posisi itu, perjuangan sampai kayak gitu. posisi itu kalian nemenin di panti itu sampai dia dapat suatu tempat atau gimana? Akhirnya Iya. ya mungkin dari pihak yang bapak Oh. itu mungkin merasa kok sakno iki terus rembuk sama keluarganya, ya alhamdulillah akhirnya samping masjid itu ada tanah kosong, akhirnya diwakafkan ke Pak Pengurus itu. Pak Pengurus. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat jalan lah ya. Jadi mungkin kalau teman Pai juga ya intens ya ke situ. Dulu waktu ngapain kayak begitu gitu. pas pindah itu intens banget sampai karena kita sering kumpul gitu. Dulu zaman seneng ngopi-ngopi gitu. Ngopi sampai malam terus kok kepikiran adik-adik Adik-adik, ya. ayo dolen rono lah. Itu posisi inget banget jam 10 malam. Kita bareng-bareng berempat atau 5 main ke situ. Kalau mau camilan lah. Makan camilan sampai itu bener ternyata adik-adik itu belum makan malam. Pas kita datang. Jadi ya awalnya loh wis makan wae. Agak malu-malu gitu. Wis lah makan enggak apa-apa. Terus ono salah satu teman kita itu baur sama mereka kan. Terus nanti ya mau kan. Ya Mas kasih niki matur maaf. Aduh. Langsung jadi ngerasa ya kilo ternyata kita tuh kudu lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur ya. Soalnya kita kan banyak kan upamanya anak-anak sekarang ya. Mereka tuh jarang sekali mengucap syukur dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di Pai problemnya itu anak-anak banyak banget. Dan salah satunya yang sama yang ceritakan lagi, mungkin banyak lagi yang lainnya. Tapi alhamdulillahnya ketika ada niat baik itu pasti ada jalan ya kan. Kalian percaya, waduh aku tadi ustaz ketika ada niat baik pasti ada jalan. Amin. Kita cocok Mas. Syai Ramadan. Ya Allah. Kita nganteni abasan nih. Aduh. Aku di kok dadi abasan, Mas. Kok iso. Oke. Jadi mereka punya sebuah cerita di mana kita banyak belajar dari inspirasi mereka. Kenapa? Karena ketika kalian bergerak entah itu untuk siapapun yang intinya itu bermanfaat, insya Allah itu ada jalannya. Ya kan seperti yang diceritakan oleh Mas Pai. Lu keliru. Pai kan komunitasnya Mas Brio sama Mas Jess. Kalau tapi hebatnya gini ya, Mas, hebatnya Mas. panti yang sekarang itu yang saya terakhir ke situ itu hebatnya adalah sekarang mereka itu sudah bisa men-settle Mas ya. Misalnya punya sudah mandiri dulu Mas. Oh mandiri. Punya apa? Air minum Bandara. sendiri. Air minum sendiri. Bisa nyiptain air minum sendiri terus. Mereka ciptain air minum sendiri. Maksudnya kayak apa ya? Kayak di apa itu Mas? Dikemas sendiri. Oh, Mas. dikemas sendiri. Produk mereka sendiri lah. Untuk apa? Untuk biayai adik-adik. Terus Dia sempat bikin ini kandang kambing. Oh, kandang kambing. Itu. hidroponik juga punya. Hidroponik untuk dijual. Jadi Malah emang kita terinspirasi sama mereka sih. iya, sekarang malah Dari adik-adik yang dulu sempat kita itu sekarang wis lulus kuliah, wis Iya. kerja wis enak lah. Keren. Masuk kita sih kayak gini-gini ayo. Tapi kalian pasti kalau di jalan pasti kalau mereka bawa motor pasti kalian gak mungkin ditabrak ya. Kalau di jalan tabrak. Kecolek, Mas. Pasti kalian pasti oh Mas itu kayak gitu. Kalau saya sih dengan panti ini sih kurang deket Mas. Kalau saya Panti mana? Panti Nirmala. Rumah sakit. Rumah sakit lah. yang panti yang diceritakan Mas Afan. Wah. Mungkin kalau Mas Afannya yang lebih Dekat. cuma saya tahu aja gitu. Itu kalau anak-anak yang lama mesti ke Malang tak sambil ke sana sih. Dari mana?
yang anak-anak yang panti dibantu tadi. Oh, Jadi pas anak-anak lama wis pulang keluar kota keluar masing-masing kota, gitu. ya. Kadang ya pas aku main ya apa kabar si pengurusnya tanya, ya apa kabar teman-teman yang sampai kadang ayo sampai kayak vakum tanggung jawab. Waduh. Sampai kayak dibebankan tuh ini panti ini jadi karena kalian vakum ya kan eman-eman. Mesti teror lah. Iya. Mungkin nanti kalau nonton Pak Malik. Pak Malik. Ini aja Pak ya. Siapa? Pak Malik ini siapa? Pak Malik. Pengurus panti. Pengurus panti itu ya. Oh, keren. Dan Jadi dia kapan-kapan kita boleh Mas, main boleh bareng siap bareng. kita main-main ke Atau orangnya sana. diundang ke sini juga boleh. Oh, bisa. Boleh untuk ngomong. Nah, ini mau tanya aku soalnya apa rek kakek toh. Jadi ini ya menurut teman-teman tadi ono WA yo, WA. Oh, udah saya kaya udah WA. Ceting. Padahal lek udah board gede putih. Nah, ini menurut teman-teman sejauh ini yang paling dibutuhkan dari panti asuhan saat ini apa? Wes, pendamping anak-anak atau perekonomian panti? Waduh, ya sih. Soalnya kan gini. Sempat ada cerita ya. Ada teman yang bilang bahwa katanya jangan jadikan jangan jadikan objek mereka. Kebanyakan orang-orang sekarang panti itu ya wis tak bantu tak kayak duit. maklar Bisa dikatakan seperti doa itu. juga sih. Maklar doa dan seperti itu. Padahal mereka tuh juga banyak dari diri mereka itu butuhin kayak kasih sayang dan sebagainya. Itu gimana sih kalau menurut kalian yang perlu dibantu ini panti asuhannya, perekonomiannya, ataukah kasih sayang dari mereka ini? Kalau aku pengalaman dari awal ikut PAI sih, sebenarnya yang dibutuhkan itu kita pendampingan. Jadi kayak adik-adik itu butuh teman sih, Mas. Butuh teman ngobrol, kayak gitu-gitu. Kalau insya Allah kalau untuk yang saya masalah materi, Iya. Banyak lah ya. banyak berkecukupan lah. Kalau panti-panti lebih ke dari pihak pantinya pun juga bilang sebenarnya yang kita butuhkan keberadaan kayak mas-mas PAI itu ya wis kalian datang ke sini terus ngajak ngobrol itu mereka wis seneng banget. Karena mereka juga istilahnya jauh dari keluarga. Iya sih, jauh dari keluarga, apalagi Ada kadang yang nggak punya keluarga. ada yang nggak punya keluarga. Ada dulu itu yang di Panti Asuhan Yasuka itu jadi anak kakak beradik, jadi benar-benar nggak punya keluarga. Jadi ya kayak seneng aja gitu mereka di kita main ke sana sampai sempet tak tanyain sama pengurus itu. Terus gini nih kalau pas mau lebaran gitu gimana? Ya wes Mas, mereka di sini aja. Di sini aja. Dan mereka tuh kadang ya sampai nangis karena kan melihat teman-temannya ada yang masih ada keluarga kan pulang ke kampung masing-masing. Jadi ya wes oke, ya kayak gitu ya. gitu. Jadi mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya kita akan bahas apa lagi, pasti menarik lagi. Soalnya kita akan bahas tentang banyak hal lagi bersama dengan komunitas PAY gitu ya. PAY. PAY atau PAY Mas? PAY aja Mas. PAY kayak PAY gitu. takutnya Bayar. mikirin kue. Oh ya PAY ya. Aku baru Oke, habis ini kita break dulu ya. Kita coffee break. Mungkin teman-teman silahkan diminum. Siap. Kopinya, air putihnya. Mas, gak minum kopi ya? Iya Mas. Kenapa gak ngopai kau? Lambung bos.